Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Di sini saya Farisa. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan resensi film kami yang berjudul tentang Our Planet ataupun One Planet dari Netflix. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Nama saya Arfa. Saya Aldi. Perkenalkan, nama saya Ray. Saya Arina Fikria. Saya Arvel. Nama saya Davina. Saya Jocelyn. Perkenalkan, nama saya Farhan. Selanjutnya, yaitu sinopsis dari film Our Planet, One Planet, menceritakan keindahan sekaligus kerentanan kehidupan di bumi dengan prinsip dasar biologi seperti universalitas, kontinuitas, diversitas, homeostasis, evolusi, dan interaksi. Narasi dari film ini menyoroti gimana semua makhluk hidup dari burung laut di Peru sampai beruang kutub di Arktik saling terhubung melalui sistem kimia dan biologis yang sama. Film ini mengajarkan bahwa kehidupan saling bergantung dan memiliki batas adaptasi terhadap kerusakan lingkungan. Prinsip 1, universalitas. Di mana prinsip universalitas ini menyatakan bahwa semua makhluk hidup di bumi memiliki kesamaan dasar dalam struktur dan proses kehidupan meskipun bentuk dan habitat mereka sangat beragam, mulai dari organisme mikroskopis hingga hewan besar seperti paus atau beruang kutub. Jadi, di sini semua makhluk hidup dari burung laut di Peru hingga beruang kutub di Arktik tersusun dari sel dan bergantung pada reaksi kimia yang sama untuk bertahan hidup. Jadi di mana pada dasarnya kedua memiliki sistem kehidupan yang sama. Mereka terus dari sel punya DNA dan menggunakan energi dari ATP. Ini menunjukkan bahwa kehidupan di bumi bersifat universal dan saling terhubung melalui dasar kimia dan biologi yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kontinuitas. Jadi, kontinuitas adalah prinsip yang menegaskan bahwa kehidupan di alam semesta berlangsung secara berkesinambungan dan tidak terputus. Dalam biologi, prinsip ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki mekanisme untuk melestarikan jenisnya melalui reproduksi dan adaptasi yang saling mendukung. Nah, contoh yang bisa dilihat di dalam video itu adalah bagaimana flamingo yang rela menempuh ribuan kilometer untuk berkembang biak di Danau Garam Afrika, memastikan kelangsungan generasinya. Lalu ada pula kerbau di Serengeti yang melahirkan ratusan ribu anak dalam waktu yang cukup singkat demi menjaga populasi mereka tetap bertahan. Lalu ada pula burung kolibri yang melanjutkan kehidupan melalui penyerbukan serbuk sari saat menghisap nektar bunga, di mana mereka membantu memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga yang lain sehingga tumbuhan dapat berkembang biak. Ada pula serangga seperti lebah, kupu-kupu, kumbang, dan berbagai macam serangga lainnya juga berperan penting dalam proses penyerbukan, membentuk hubungan timbal balik antara hewan dan tumbuhan yang menjaga keseimbangan ekosistem. Perkenalkan, nama saya Farhan. Saya akan menjelaskan prinsip biologi yang ketiga, yaitu diversitas. Nah, di dalam video kita akan menjelajahi hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis ini hanya ada 7% di daratan bumi. Meskipun 7%, hutan hujan tropis menjadi rumah bagi setengah spesies hewan dan fauna. Dikarenakan sumber dayanya yang banyak dan curah hujannya yang tinggi, menjadikannya pas untuk rumah flora dan fauna. Lalu contoh spesiesnya itu terdapat burung manekin dan juga anggrek, di mana burung manekin ini sedang menarik perhatian betina, dan lalu juga ada anggrek yang menipu lalat untuk proses penyerbukan. Nah, jika salah satunya hilang, maka ekosistemnya ini akan tidak seimbang. Prinsip 4, homeostasis, yakni kemampuan menjaga keseimbangan internal dan eksternal. Di sepanjang pesisir Peru, Amerika Selatan, jutaan burung laut berkumpul membentuk koloni besar untuk berkembang biak dan bermigrasi setiap hari. Anakan burung flamingo harus menempuh perjalanan hingga 50 km demi mencari sumber air tawar untuk bertahan hidup. Sementara itu, jutaan rusa liar bermigrasi untuk memakan rumput yang tumbuh subur setelah turunnya hujan musiman. Namun, di kutub utara, beruang kutub kini kehilangan tempat berburu akibat mencairnya lautan es setiap tahun, sehingga perjuangan mereka untuk bertahan hidup menjadi semakin berat.
Nah, selanjutnya, prinsip yang kelima adalah prinsip evolusi, di mana dilihat pada video bahwa burung laut menggunakan sayapnya untuk berenang. Nah, hal ini merupakan hasil adaptasi evolutif terhadap tekanan lingkungan yang menuntut mereka untuk mencari makanan di bawah laut. Nah, kemudian selanjutnya ada contoh karibu di Kutub Utara, di mana mereka mengembangkan pola migrasi sebagai bentuk evolusi adaptif terhadap tekanan lingkungan yang menuntut mereka untuk berpindah tempat, karena dapat dilihat pada lingkungan ini itu tidak terdapat banyak sumber daya alam atau makanan yang cukup untuk kawanan mereka. Juga terdapat predator yang mengincar kawanan mereka sehingga mereka tidak dapat berkembang biak dengan aman. Oleh karena itu mereka mengembangkan pola perilaku migrasi beribu-ribu kilometer jauhnya ke kawasan tundra di musim semi untuk dapat berkembang biak dengan aman dan memenuhi kebutuhan makanan kawanannya. Nah, jadi evolusi ini adalah bentuk perubahan struktur maupun perilaku dari suatu populasi yang tidak dapat berlangsung atau berubah hanya dalam 1-2 hari saja, tetapi beribu-ribu bahkan berjuta-juta tahun dan harus mempengaruhi suatu populasi, bukan hanya seorang individu. Prinsip fundamental film ini adalah interaksi. Setiap elemen alam saling terkait dalam skala global. Kita melihat perjalanan debu halus dari Gunung Sahara yang membawa nutrisi esensial pada laut lepas, menunjukkan bahwa tidak ada kehidupan yang berdiri sendiri. Keterhubungan ini terus meluas hingga pada predator bangsa yang menjaga populasi tetap seimbang di lautan. Semuanya terhubung. Ketika satu rantai vital putus, seperti hilangnya arus laut akibat penjarahan es, seluruh ekosistem dapat runtuh secara dramatis. Bukti interaksi juga ada pada tingkat yang lebih mikro, namun tetap sama pentingnya. Kita menyaksikan keindahan simbiosis yang sempurna, di mana serangga penyebab seperti lebah dan burung kolibri setia mengunjungi bunga anggrek. Mereka bergantung satu sama lain. Bunga menyediakan nektar, dan serangga menjamin reproduksi bunga melalui penyerbukan. Di daratan, kita disuguhkan dinamika predator yang dramatis. Kelompok anjing liar Afrika harus menunjukkan koordinasi dan kerjasama tim yang luar biasa untuk berhasil memburu gunung. Semua ini adalah manifestasi dari jaringan kehidupan yang saling membutuhkan. Namun, perubahan iklim kini menciptakan tekanan besar pada interaksi alami ini. Suhu dan salju yang tidak stabil mengganggu landscape memaksa karibu untuk mengejar migrasi. Perubahan ini terus berdampak pada predator mereka, yaitu serigala, yang harus lebih keras. Ketidakstabilan iklim ini pada satu tempat berdampak pada seluruh rantai kehidupan di planet kita. Kelebihan dari film ini adalah visual alam yang memukau, memperlihatkan aspek alam yang mungkin jarang dilihat oleh penonton secara langsung, sehingga membuat visual yang diperlihatkan menjadi bahan ajar yang terasa lebih hidup. Kemudian, film menggambarkan konsep ekologis dan biologis secara langsung, dan bukan hanya sekedar teori semata. Sebagai sarana edukasi dan moral untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, bahwa pelajaran biologi bukan hanya sekedar mengenai organisme dan sel, tetapi juga memahami konteks besar sistem, ekosistem, perubahan lingkungan, dan peran manusia di dalamnya. Kelebihan yang kami temui di dalam film ini adalah, yang pertama, beberapa subtopik tidak dieksplorasi secara mendalam karena topik utama yang terbilang sangat luas. Kemudian, yang terakhir adalah tidak adanya contoh konkret yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan bumi ini. Nah, kesimpulan dari film ini merupakan sebuah film yang bukan hanya tentang visual, melainkan juga pengingat bagi ekosistem bumi yang dimana sedang terganggu akibat ulah manusia, dengan populasi hewan liar yang menurun setiap 50 tahun terakhir sekitar 60%. Terus, dengan populasi ini, planet ini tidak hanya merupakan tempat tinggal manusia, tetapi juga tempat tinggal bagi setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nah, film ini menjadi sarana edukasi bagi pelajar ataupun akademisi, terutama mengenai prinsip-prinsip dasar biologi, serta pesan moral kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga dan merawat lingkungan sekitarnya. Baik, sekian dari presentasi film dari kami, kelompok 5. Apabila ada salah perkataan ataupun sikat, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.